Sahabat, para gadis yang sudah dicerdaskan oleh pendidikan, yang pandangannya sudah diluaskan, mereka tak akan lagi sanggup untuk hidup dalam dunia nenek moyang mereka. Ini kutipan dari R.A. Kartini yang hidup di abad 19 dan di awal abad 20. Kutipan ini adalah rasa prihatinnya melihat kondisi para gadis, para wanita saat itu. Kartini sendiri merasakan bagaimana dunia pendidikan, bagaimana ketika ia sudah dicerdaskan, ketika pandangannya sudah diluaskan, ia melihat peran wanita yang bisa dimainkan di ruang publik, betapa di dunia modern wanita dan pria bisa saling bahu-membahu untuk menjadi cahaya bagi masyarakatnya, untuk berperan secara signifikan di ruang-ruang publik. Namun Kartini juga melihat umumnya para wanita di zamannya, apalagi sebelumnya, ia melihat betapa di era itu wanita hanya dipersiapkan untuk dewasa dalam rangka untuk dikawinkan kepada seorang lelaki, dan dipersiapkan juga ia hanya untuk memiliki keturunan. Dengan demikian, kata Kartini, ketika para gadis itu sudah melihat dunia modern, peran wanita yang bisa dikerjakan di dunia modern, tak lagi mereka sanggup jika hanya memperankan wanita yang hanya untuk dikawinkan dan hanya untuk menyiapkan keturunan. Pandangan ini cukup radikal di eranya 118 tahun yang lalu. Kartini dianggap begitu cemerlang di zamannya, tapi sekarang kita berada di 100 tahun lebih setelah wafatnya Kartini. Apa yang terjadi dengan gerakan emansipasi wanita? Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar Satu Pena ke-35, perkumpulan penulis Satu Pena setiap hari Kamis menyelenggarakan webinar dengan topik-topik yang memiliki isu kuat bagi para penulis, juga bagi publik umum untuk melihat dunia masa kini, perkembangannya. Topik kali ini yang kita pilih adalah perempuan sekarang memandang Kartini. Karena tepat pula hari ini ketika webinar kita buat, ini tanggal 21 April yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Yang menjadi pembicara adalah sahabat kita Edriana Nurdin, yang kita tahu ia tak hanya seorang aktivis wanita, tapi juga berkembang menjadi seorang peneliti, seorang akademisi, bahkan juga seorang pemimpin politisi yang bergerak di partai, sehingga memang ia kompeten untuk bicara topik ini. Peran saya memperkaya diskusi dengan menukik lebih jauh untuk melihat bagaimana setelah Kartini, emansipasi wanita digambarkan dalam berbagai ekspresi seni rupa. Bahkan seni rupa pun dapat ia berbicara mengenai topik-topik penting soal wanita yang berkembang lebih jauh, yang berbeda, ataupun yang maju lebih ke depan, yang waktu itu belum dipikirkan oleh R.A. Kartini.
Saya mulai dengan slide pertama. Ini seorang seniwati wanita bernama Cindy Sherman. Ia hidup di Amerika Serikat, lahir tahun 1954. Banyak sekali ia bicara mengenai emansipasi wanita dalam bentuk-bentuk self-portrait fotografi. Yang menarik pada Cindy Sherman ini, ia menggambarkan bagaimana wanita dipotret dalam film-film Hollywood. Jadi Cindy ini meneliti berbagai film-film Hollywood dan ia mendapatkan ternyata umumnya pada film-film Hollywood wanita dicitrakan sebagai makhluk yang pasif dan lebih banyak ditekankan pada atraksi seksualnya. Nah, ini salah satu contoh karya dari Cindy Sherman. Ini potret dirinya sendiri, bagaimana ia secara karikatur menggambarkan beginilah wanita acap kali dipotret di Hollywood, lebih ditekankan, lebih diperlihatkan sisi atraksi seksualnya. Lalu berikutnya ada pula kumpulan seniwati yang dikenal dengan Guerrilla Girls. Tak hanya satu seniwati, tapi kumpulan seniwati. Mereka ini juga dibentuk di New York di tahun 1985, dan mereka dikenal sebagai kumpulan female artis yang melawan seksisme dan rasisme. Menariknya, mereka juga melalui aneka karya-karyanya menggambarkan bagaimana potret wanita umumnya yang ada di museum-museum lukisan, museum-museum seni di Amerika Serikat ataupun di dunia barat. Dan ia melihat betapa di sana acap kali wanita itu ditampilkan dalam posenya yang telanjang. Nah, ini contoh poster yang mereka buat, bahwa mereka bertanya apakah wanita untuk masuk museum mereka harus berpose telanjang dulu, ya. Ini pernyataan mereka bahwa pada museum-museum modern di dunia barat hanya 5% saja yang diisi oleh artis wanita. Dan begitu banyak gambar-gambar tentang wanita, tapi 85% dari aneka gambar-gambar yang telanjang itu pastilah itu soal wanita. Jika tadi digambarkan bagaimana citra perempuan di film Hollywood, sekarang digambarkan citra perempuan dalam lukisan yang ada di museum-museum. Ketiga di sini adalah Barbara Kruger. Ia juga seorang pematung, seorang pembuat instalasi, lahir di Amerika tahun 1945. Menarik juga dalam aneka karya-karyanya ini punya karakter sendiri. Ia dipengaruhi oleh seorang pemikir feminis saat itu, Betty Friedan, dan karya-karyanya menggambarkan betapa memang telah terjadi pembagian kerja secara seksual dan wanita ditempatkan hanya bekerja di pekerjaan domestik di rumah, tidak di ruang publik. Dan juga digambarkan kegiatan wanita itu hanya kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga dan kecantikan dan belanja. Nah, ini karyanya salah satunya dalam bentuk poster juga. Kuat sekali kritiknya, I shop, therefore I am. Menurut seniwati ini, Barbara Kruger, bahwa betapa wanita itu dibentuk oleh masyarakatnya hanya untuk peduli pada citra kecantikannya saja, hanya peduli pada domestik saja, sehingga semboyan dalam hidupnya, saya belanja karena itu saya ada. Jika saya tidak belanja, maka saya tidak ada. Nah, itu kira-kira kritik dari seniwati Barbara Kruger ini pada zamannya, betapa wanita dicitrakan
hanya dekat-dekat saja dengan urusan belanja dan domestik. Selanjutnya juga ada di sini Judy Chicago. Judy Chicago ini ia seorang guru seni dari Amerika Serikat juga, lahir di tahun 39. Yang menarik pada Judy Chicago ini, ia tak ingin melihat sisi lemah wanita yang digambarkan dalam sejarah, tapi ia menonjolkan juga bahwa walaupun dunia dikuasai oleh kaum laki-laki, oleh budaya patriarkal, tapi juga di sana sudah hadir sejak dulu para wanita yang berkuasa dan berpengaruh di ruang publik, yang berpengaruh dalam sejarah. Nah, ini satu hal yang digambarkan oleh Judy Chicago mengenai lukisannya berjudul Dinner Party, di mana di sana ia tampilkan para wanita yang berperan di ruang publik. Ada Elizabeth I di sana, ada Virginia Woolf di sana, ada Emily Dixon di sana, dan banyak lagi lainnya. Ini contoh karya dari Judy Chicago yang sangat terkenal, judulnya The Dinner Party. Ini gambar meja-meja makan yang dibuat segitiga, tapi di setiap meja itu ada nama-nama tokoh-tokoh perempuan yang berjasa, berpengaruh dalam sejarah dan di ruang publik. Jadi tidak benar jika wanita itu digambarkan atau hanya berperan di ruang domestik saja, atau hanya menjadi atraksi seksual saja, karena yang nyata, yang real, wanita pun sudah mulai berperan di ruang publik, bahkan berpengaruh dalam sejarah. Berikutnya lagi di sini adalah seorang seniwati bernama Mary Beth. Ia seorang pelukis, juga lahir di Amerika di tahun 1933 sampai 2021. Yang unik pada Mary Beth ini, ia melukis ulang lukisan dari Leonardo da Vinci yang terkenal, The Last Supper. Terkenal sekali lukisan itu, tapi di tangan Mary Beth, ia ubah wajah-wajah Yesus di sana, wajah-wajah murid-murid Nabi Isa, murid-murid Yesus di sana, itu ia ubah kepada wajah-wajah para wanita seniwati dari Amerika dan Eropa. Jadi 12 murid ini diganti semuanya dengan tokoh wanita. Nah, ini gambarnya kita lihat khas di sini seperti lukisan dari Leonardo da Vinci. Ada Yesus di sana di tengah dan di sekelilingnya itu para muridnya. Tapi sekarang ini di tangan seorang pelukis feminis wanita yang bernama Mary Beth. Semua murid-murid Yesus itu wajahnya wanita. Hendak pula ia katakan bahwa wanita pun tak hanya harus berperan di bidang politik, ekonomi, ataupun di ruang publik lainnya, tapi wanita juga harus berperan bahkan di ritual-ritual agama, bahkan juga di dalam otoritas kependetaan, otoritas mereka-mereka yang mengambil keputusan di aneka institusi agama. Ini gambarnya satu versi dari The Last Supper yang semua wajahnya adalah wanita. Berikutnya juga ini dari Martha Rosler. Ia juga seorang pembuat instalasi, seorang artis feminis yang juga membuat video. Topik-topik yang ia buat sama dengan sebelumnya soal peran domestik wanita, tapi bedanya medium yang ia gunakan adalah video. Kita tahu Martha Rosler ini, ia sudah berkarya di tahap yang berbeda, tak lagi kanvas yang menjadi mediumnya, tak lagi patung yang menjadi mediumnya, tapi adalah video. Dan ia buatkan video di sana berbagai stereotip dari wanita yang dilukiskan yang mewakili zamannya waktu itu, betapa peran-peran domestik saja yang acap kali diperankan oleh wanita. Ini contohnya
Ini gambar yang juga salah satu itu ada dalam videonya, bagaimana wanita semewah apapun dirinya, tapi ia selalu digambarkan berada di ruang domestik saja, berada dalam peran-peran rumah tangga saja. Nah, ini lainnya karya-karya dari seni rupa, pembuat lukisan di Indonesia, pembuat instalasi di Indonesia. Saya angkat di sini Siti Astari Rashid dari Indonesia yang per hari ini masih membuat pameran di Galeri Nasional 2022. Judulnya, instalasinya adalah Potret Wanita sebagai Ibu Spiritual Dunia, 9 wanita dari sorga. Saya sempat datang ke sini, saya lihat sendiri di sana, patung-patung berdiri di ruang paling muka sebelum kita masuk ke dalam. Di situlah ada berbagai patung-patung yang ia buat mewakili 9 tokoh wanita yang ternyata memang inilah ibu dari spiritualitas dunia. Ada Maryam di sana, atau Maria menurut orang Kristen. Ada Aisyah di sana dari keluarga Nabi. Ada Siti Khadijah hingga Dewi Kwan Im. Nah, Siti Astari Rashid menggambarkan wanita dalam bentuk lainnya, bahwa wanita tak hanya punya peran politik atau peran ekonomi, tapi mereka pun adalah juga para ibu spiritual dunia. Para ibu yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan dunia agama dan dunia spiritual dunia. Lalu kemudian inilah gerakan mutakhir yang dipotret juga dalam seni lukis, yaitu Me Too-ism. Kita lihat di sini ada satu toa yang besar sekali yang diangkat rame-rame dan wajah wanita yang tampil di publik. Ini satu seruan bahwa saatnya para wanita harus mempublikasi aneka seksual harassment yang mereka alami. Lalu muncullah itu gerakan di Amerika, di Eropa, dimulai juga termasuk di kalangan artis Hollywood. Seorang wanita mengatakan, saya sudah dilecehkan dalam pembuatan film. Lalu muncullah yang lain, Me Too, Me Too, saya juga sudah dilecehkan, saya juga sudah dilecehkan. Muncul berbagai banyak sekali Me Too, orang-orang yang muncul kemudian, maka gerakan ini pun diberi nama Me Too-ism. Inilah dianggap gelombang keempat dari emansipasi wanita, karena mereka menekankan mempublikasi seluas-luasnya. Setiap pribadi muncul ke publik untuk menceritakan seksual harassment yang mereka alami. Ini yang terjadi di dunia, tapi juga meluas ke Indonesia. Nah, apalagi ini yang historik adalah di bulan ini juga pada tanggal 12 April 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah disahkan. Jadi bagi teman-teman aktivis wanita yang concern pada kekerasan seksual, kita bulan ini mengesahkan sebuah undang-undang yang melindungi wanita dari berbagai kekerasan seksual. Ini satu perjuangan penting karena sudah sampai ke tahap undang-undang. Apa saja isi dari undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang membuat dia penting? Ini beberapa isinya yang sudah kita intisarikan. Antara lain bahwa semua perilaku pelecehan seksual itu akan dianggap kekerasan seksual. Dan juga undang-undang ini memberikan denda dan pidana terhadap aneka pemaksaan hubungan seksual. Jadi sekarang ini tidak hanya dianggap satu problem moral, tapi ini sudah dianggap tindak pidana jika sesuatu dianggap sudah berhubungan dengan pemaksaan hubungan seksual. Dan di sini juga ancamannya diberikan pidana dan denda untuk juga
kepada korporasi. Jadi di sini uniknya tidak hanya individu yang akan dikenakan hukuman, tapi juga sebuah korporasi, sebuah lembaga, sebuah unit usaha. Jika di dalam unit usaha itu ditemukan satu proses yang integral yang sifatnya mengharas wanita. Dan kita tahu ada filmnya itu di Amerika Serikat misalnya, betapa satu channel televisi telah menjadi kultur di sana bahwa wanita yang ingin naik posisi karirnya, acap kali ia harus diharas dulu, ia harus dilecehkan dulu secara seksual dan harus menerima pelecehan itu, dilecehkan oleh pimpinannya agar wanita itu, apakah dia penyiar dari televisi itu, apakah ia satu orang yang dipersiapkan menjadi host sebuah program, ia acap kali masuk dalam kultur untuk menerima saja pelecehan seksual dari atasannya, dan itu sudah menjadi kultur dari korporasi, kultur dari dunia usaha. Nah, sekarang ini tak lagi bisa dikerjakan karena korporasi pun akan diancam tindakan pidana dan denda. Dan semua ini akan dimudahkan. Nomor 7 adalah karena untuk menentukan terdakwa cukup sekarang ini hanya satu alat bukti saja. Jadi kalau hukum biasa itu memerlukan 2 alat bukti, di sini supaya lebih mudah melindungi wanita, cukup satu alat bukti saja ditambah dengan keterangan saksi, cukuplah itu untuk membuat seseorang menjadi terdakwa. Dan juga korban pun di sini dilindungi untuk juga ia mendapatkan ganti rugi dalam rangka pemulihan efek emosinya akibat mengalami kekerasan seksual. Nah, inilah beberapa contoh hebatnya dan untungnya kita memiliki satu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan. Dan inilah situasi kita sekarang ini. Ini era ketika R.A. Kartini sudah wafat di tahun 1904. Sudah 118 tahun yang lalu Kartini wafat. Apa yang terjadi? Bagaimana kita melihat sekarang ini soal Kartini? Bagaimana generasi sekarang ini mengalami emansipasi wanita? Nah, ini ringkasannya, bahwa selama 118 tahun sejak Kartini wafat, kita di Indonesia juga di dunia barat mengalami 4 gelombang emansipasi yang sebagian itu bahkan tak dikenali lagi oleh era Kartini. Era Kartini banyak bercerita mengenai emansipasi wanita di dunia politik dan di dunia ekonomi, juga di pendidikan. Tapi sekarang emansipasi sudah berkembang begitu jauh, tidak hanya persoalan politik yang diminta, sama juga dengan yang diperjuangkan R. Kartini, tak hanya persamaan ekonomi yang juga dialami oleh Kartini, diperjuangkan oleh Kartini, tapi juga tumbuh lagi hal baru yang waktu di era Kartini, eranya itu belum dikenal, yaitu perjuangan hak wanita atas tubuhnya, termasuk di sini adalah mengenai aborsi, termasuk di sini juga mengenai hak untuk menikah dan bercerai, dan terakhir gerakan emansipasi wanita gelombang keempat, seperti yang tadi dikatakan, itu juga muncul gerakan yang mengekspos kekerasan seksual, yang juga ini tak pernah disinggung oleh era Kartini, karena di era itu masalah seksual harassment belum muncul, tapi sekarang ini menjadi isu utama, sehingga undang-undang mengenai itu pun dibuat. Jadi sahabat, demikianlah kita sudah sampai pada satu era di mana emansipasi wanita sudah berkembang lebih jauh, sudah berkembang dengan berbagai ragamnya, tapi tetap saja kita teringat pada R.A. Kartini karena ia termasuk wanita pertama yang memulai menyebarkan paham-paham untuk
emansipasi wanita. Salam.